Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang agenda dakwaan dugaan korupsi pengadaan ceromebok dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022 di PN Tipkor, Jakarta. Senin, 5 Januari 2026. Pantauan Tribun News di persidangan Ruang Hatta Ali. Nadiem Makarim datang sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Nadiem tersebut telah ditunggu banyak kerabatnya. Di antaranya pesohor yang menunggu jalannya persidangan aktris Jajang Chen Nur dan Christine Hakim, sutradara Riri Riza dan Mira Lesmana. Selain itu terlihat juga ada DJ Doni. Kemudian dari pihak keluarga yang hadir ibu dan ayah kandung Nadiem Makarim, Atika Al-Gadri dan Nono Anwar Makarim turut hadir, serta istri Nadiem Franca Franklin. Terlihat di lokasi Nadiem memberikan salam kepada para pengunjung di persidangan. Setelah masuk ke ruang persidangan, Nadiem lalu mendatangi ayah dan ibunya yang duduk di baris bagian depan pengunjung persidangan. Terlihat Nadiem Makarim memberikan pelukan dan ciuman hangat untuk ibundanya Atika Al-Gadri. Kemudian Nadiem bersalaman dengan ayahnya Nono Anwar Makarim. Sidang dimulai sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia Barat. Saat Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah menanyakan keadaannya, Nadiem mengaku sehat meski dalam perawatan kondisi kesehatannya. "Saya sehat yang mulia meski dalam perawatan," kata Nadiem di persidangan. Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, sedang menghadapi sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ceromebok dan layanan Chrome Device Management (CDM) periode 2019-2022. Kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 1,98 triliun rupiah. Latar belakang kasus: program digitalisasi pendidikan diluncurkan Kemendikbudristek 2019-2022 untuk menyediakan laptop ceromebok bagi sekolah. Dugaan korupsi: Nadiem diduga menyepakati penggunaan ceromebok sebelum proses pengadaan resmi dimulai. Kerugian negara diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah. Jumlah tersangka: 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Nadiem. Proses hukum: sidang perdana digelar 5 Januari 2026 di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Penundaan sidang 2 kali ditunda karena kondisi kesehatan Nadiem. Agenda sidang: pembacaan surat dakwaan oleh jaksa. Kehadiran publik: sidang diwarnai dukungan dari keluarga, rekan seniman, hingga driver ojek online. Istri Nadiem Makarim, Franca Franklin, menyaksikan sidang agenda dakwaan suaminya pada perkara dugaan korupsi pengadaan ceromebok dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022 di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Senin, 5 Januari 2026. Istri Nadiem Makarim, Franca Franklin, duduk di bagian depan kursi pengunjung persidangan. Ia didampingi ibu dan ayah kandung Nadiem Makarim, Atika Al-Gadri dan Nono Anwar Makarim. Sidang dimulai sekitar pukul 10.42 WIB di Ruang Hatta Ali. Saat jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya untuk terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Istri Nadiem Makarim, Franca Franklin, terlihat menggenggam tangannya sendiri sepanjang persidangan. Sementara itu ayah dan ibu Nadiem Makarim tampak fokus mendengarkan dakwaan penuntut umum untuk anaknya tersebut. Ruang persidangan juga sesak. Awak media harus duduk di lantai untuk bisa melaporkan jalannya persidangan. Terlihat beberapa pesohor turut hadir saksikan persidangan, di antaranya aktris Jajang Chen Nur dan Christine Hakim, sutradara Riri Riza dan Mira Lesmana. Selain itu terlihat juga ada DJ Doni. Kemudian para pengemudi ojek online dari Gojek juga padati bangku persidangan. Mereka kompak menggunakan jaket berwarna hijau. Saat Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah menanyakan keadaannya, Nadiem mengaku sehat meski dalam perawatan kondisi kesehatannya. "Saya sehat yang mulia meski dalam perawatan," kata Nadiem di persidangan. Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, sedang menghadapi sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ceromebok dan layanan Chrome Device Management (CDM) periode 2019-2022. Kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 1,98 triliun rupiah. Latar belakang kasus: program digitalisasi pendidikan diluncurkan Kemendikbudristek 2019-2022 untuk menyediakan laptop ceromebok bagi sekolah. Dugaan korupsi:
Nadiem diduga menyepakati penggunaan ceromebok sebelum proses pengadaan resmi dimulai. Kerugian negara diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah. Jumlah tersangka, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Nadiem. Proses hukum, sidang perdana, digelar 5 Januari 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Penundaan sidang 2 kali ditunda karena kondisi kesehatan Nadiem. Agenda sidang, pembacaan surat dakwaan oleh jaksa. Kehadiran publik, sidang diwarnai dukungan dari keluarga, rekan seniman, hingga driver ojek online. Kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir menegaskan kliennya tidak menerima uang sepeser pun dari proyek pengadaan ceromebok dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Dalam perkara korupsi pengadaan ceromebok, diperkirakan negara mengalami kerugian 2,1 triliun rupiah. Dalam kasus ceromebok ada kerugian negara, uang itu hilang, ada yang mendapatkan uang itu tentunya. Siapa yang dituduh mendapatkan uang itu? Kata Ari saat dihubungi tribunnews.com, Minggu 4 Januari 2026. Menurut Ari, selama ini Kejaksaan Agung mengklaim ada kerugian negara, tapi tidak jelas uangnya kemana dan siapa yang mendapatkannya. Dalam hal ini, menurutnya, jikapun Kejaksaan menyatakan ada kerugian negara, kliennya tidak mengetahui hilangnya kemana. Karena Nadiem sendiri tidak menerima sepeser pun kerugian tersebut. Yang bagus itu adalah, ketika dituduhkan ada kerugian negara, ada susulan uang itu diambil oleh si A, B, C. Jadi jelas uang itu kemana sehingga kalau disita diambilnya juga jelas. Kata Ari, nama Nadiem disebut dalam surat dakwaan terdakwa Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020-2021. Dalam dakwaan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Desember 2025, terungkap uang yang diduga diterima Nadiem berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, PT AKAP, yang disalurkan melalui PT Gojek Indonesia. Sumber dana PT AKAP sendiri, menurut jaksa, mayoritas berasal dari investasi Google senilai $786,99 juta AS. Ceromebok adalah jenis laptop yang menggunakan sistem operasi Chrome OS dari Google. Terkait hal tersebut, Ari mengatakan uang itu suntikan antar perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan kliennya secara pribadi. Nadiem jalani sidang perdana besok. Nadiem Makarim akan menjalani sidang perdana besok di PN Tipikor Jakarta, Senin 5 Januari 2025, besok. Nadiem pun disebut siap menjalaninya, meskipun kini dirinya masih menjalani perawatan setelah menjalani operasi. Insya Allah Pak Nadiem siap walaupun masih dalam kondisi perawatan, ucap Ari. Duduk perkara kasus dugaan korupsi pengadaan ceromebok. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Agung menyebut dugaan korupsi pengadaan laptop ceromebok dan CDM dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek telah merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Kerugian tersebut terdiri dari dugaan kemahalan harga ceromebok sebesar 1,5 triliun rupiah dan pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan senilai 621 miliar rupiah. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut ex-Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menerima aliran dana sebesar 809,5 miliar rupiah. Jaksa juga menyatakan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020, Ibrahim Arif selaku konsultan, serta mantan staf khusus Nadiem, Juristan, yang saat ini berstatus buron. Jaksa menilai pengadaan ceromebok dan CDM dilakukan tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan, tanpa evaluasi harga serta survei kebutuhan, sehingga perangkat tersebut tidak optimal digunakan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.